Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rina Mensuri, NIM 2200450. Kali ini saya akan melakukan video sebagai tugas akhir dari mata kuliah pengembangan media video dan televisi yang diampu oleh Ibu Dera Eldarni MPD dan Ibu Winanda Amelia SPD MPDT. Dan judul video saya kali ini yaitu kotak sifat cahaya. Nah, dari judul tadi yaitu kotak sifat cahaya, sebelum kita mengenal lebih lanjut mengenai kotak sifat cahaya, penting terlebih dahulu nih kita perlu mengetahui apa sih itu cahaya. Cahaya adalah energi yang berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata, panjang gelombangnya itu bisa mencapai 380 sampai 750 nm. Dan sumber cahaya bisa berasal dari matahari, bulan, bintang, dan lampu. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai apa sih itu cahaya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai 4 sifat penting cahaya. Yang pertama, yaitu cahaya merambat secara lurus. Contoh peristiwa yang pertama yaitu cahaya dari senter akan terlihat lurus ke satu arah tertentu. Pada peristiwa kali ini jawabannya adalah iya. Contoh peristiwa yang kedua yaitu satu cahaya lampu cukup untuk menerangi ke seluruh ruangan. Ini kurang tepat karena pada peristiwa kedua merupakan contoh dari peristiwa pemantulan cahaya, jadi tidak termasuk pada cahaya pada merambat lurus. Cahaya lampu yang mengenai benda-benda di ruangan akan dipantulkan secara tidak teratur oleh benda-benda di dalam ruangan. Contoh yang ketiga yaitu lampu sorot di panggung hanya akan menerangi salah satu titik saja. Dan contoh yang terakhir dari cahaya merambat lurus yaitu cahaya yang masuk melalui ventilasi akan tampak berupa garis lurus. Sifat penting cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan ketika mengenai permukaan benda tertentu seperti cermin. Sudut datang cahaya sama dengan sudut pantulnya. Penting cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan atau digeser arah rambatnya ketika melewati dua medium yang berbeda, misalnya dari udara ke air. Dan sifat cahaya yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening seperti kaca, air, udara dengan sedikit mengubah arahnya. Tetapi ada yang didapat tembus sebagian, ada yang tidak sama sekali. Untuk mempraktekkan bagaimana cahaya tersebut, yang sifat penting cahaya tadi, kita akan bukan praktek melalui kotak sifat cahaya. Terlebih dahulu kita perlu menyiapkan alat dan bahan. Bahan yang terdiri dari yang pertama yaitu kardus, yang kedua judul dan hiasan, yang ketiga kertas asturo, keempat gunting dan cutter, yang kelima lem dan label tip. Alat-alat untuk percobaan. Yang pertama itu ada senter. Yang kedua itu gelas plastik yang berisi air dan pensil. Yang ketiga itu ada mica cover. Yang keempat, kaca atau cermin. Cara membuat alat peraga. Pertama-tama, kita perlu menyiapkan kardus yang berbentuk persegi L. Setelah itu, kita akan melakukan pengleman pada kardus, yaitu kertas asturo. Dilakukan hingga semua permukaan pada kotak tertutupi.
Dilanjutkan memasangkan kertas asturonya pada bagian alas kotak sifat cahaya. Untuk pemilihan warna itu sesuai selera. Saya memilih warna hijau, biru, dan ungu. Setelah selesai direkatkan oleh lem, selanjutnya kita akan menempelkan pada bagian sisi bawah dan dilanjutkan dengan pemasangan hiasan-hiasan pada kotak sifat cahaya seperti tulisan-tulisan dan pernak-pernik hiasan seperti rumput-rumput, hiasan bintang dan bulan, dan sebagainya. Setelah kotak sifat cahaya siap, selanjutnya kita akan membuat pada bagian pantulan cahaya seperti kotak persegi yang dilubangi, bagian tengahnya yang juga berbentuk persegi untuk melalui cahaya nantinya. Baiklah, kita akan melakukan peragaan pada kotak cahaya. Yang pertama yaitu cahaya melambat dengan lurus, dan dapat dibuktikan bahwa cahaya dapat melambat melalui kotak persegi dengan lurus. Selanjutnya, kita akan membuktikan cahaya dapat dipantulkan dengan menembakkan cahaya pada cermin sehingga dapat dibuktikan bahwa cahaya tersebut memantul kembali kepada kertas kardus. Percobaan yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan. Dibuktikan dengan sebuah pena yang diletakkan di dalam gelas yang berisi air lalu ditembakkan oleh cahaya, dapat dibuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Percobaan yang terakhir yaitu cahaya dapat menembus benda bening dengan meletakkan mica cover pada kardus persegi 4 lalu ditembakkan oleh cahaya, dapat dibuktikan cahaya tersebut dengan mudah dapat melalui benda bening. Nah, itulah tadi video praktek mengenai kotak sifat cahaya. Dan dia bisa diambil kesimpulan bahwa cahaya tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.